Buat yang belum tahu Chunibyo itu apaan, intinya sih ini tuh semacam kelainan jiwa di mana penderitanya nganggap kalau diri mereka tuh spesial. Misalnya punya semacam kekuatan super, yang pada kenyataannya hal itu tuh cuma delusi mereka doang. By the way, entah kenapa sampai sekarang gua nganggap kalau orang yang ngaku-ngaku jadi indigo atau bisa ngelihat hantu, sebenarnya mereka penderita Chunibyo semua. Halo, gue Andres, selamat datang di Distrik Anime. Sebelum masuk pembahasan, gue cuma pengen ngingetin, kalau seandainya lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share videonya ke teman-teman lu yang lain, supaya makin banyak yang dapat informasi menarik seputar dunia anime lainnya dari Distrik Anime. Terus kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Yamamoto Minami, Joshi Kosei wa Munda Jukai. 人間とは愚かな生き物だ。己にプライドを持とうとしない。だからすぐ欲に目がくらむんだ。山本、話がある。僕を連れて行く気か？ そうだ。 Anak cewek yang gak di rumah gadis sekolah nganggap kalau dirinya tuh pahlawan pembasmi kejahatan yang punya kekuatan super, sering pakai plester supaya kelihatan abis berantem, yang kenyataannya kagak ada luka apa-apa. Bahkan pernah guru tuh cewek nanya-nanya soal perbannya itu. Pas dibuka ternyata tuh perban ada cuma buat nutupin jerawat sama kutilnya doang. Lucunya lagi, orang yang sering doi susahin akibat sindrom Chunibyo-nya itu adalah wali kelas tuh cewek sendiri. 本当は誰にも見せたくなかったのだが。 嘘だろ。 Nomor 2, Gundam Tanaka dengan Ronpa. その名は封印されし意味名だ。今の俺は封印されし田中。赤い神暗黒四天王を従いし近畿の覇王。 Salah satu murid Kibugami Negakuin angkatan ke-77, yang pas fenomena keputusasaan mutlak terjadi, doi juga ikut kena cuci otak, yang kemudian jadi antagonis di ceritanya, bareng teman seangkatannya yang lain. Sebelum itu mah, si Tanaka ini terkenal gara-gara kepribadian sama penampilannya yang alay banget. Tangannya dibalut perban lah, ngomongnya sih supaya kekuatannya bisa disegel. Yang padahal doi itu cuma punya bakat buat jadi peternak super, terus ngendaliin para hewan. Sisanya mah gara-gara sindrom Chunibyo-nya, yang seakan bikin kekuatannya itu jadi ngeri. ともあれ、暗黒のサバトにふさわしい我らのメンターの帰還だ。急走地獄の支配者に捧げる。暗黒の宴を 始めよう。息ぴったしかよ。 Nomor 3, Yoshiteru Zaimokuza, Oregairu. 我らが敵は葉山隼人ただ一人。あのいけつかないクソイケメンに優勝までかっさらわれていいのか。我は嫌だ。すごく嫌だ。もうこれ以上惨めな思いはしたくない。 Terkenal sebagai orang yang aneh, creepy, plus bikin jijik di sekolahnya. Bahkan reputasi buruk nih orang ngelebihin si Hachiman. Dan mungkin karena hal itu juga mereka berdua bisa akur. Akibat imajinasi liarnya, kadang si Zaimokuza ini bisa ngeluarin kelebihannya. Entah itu di bidang sastra ataupun olahraga. Contohnya aja pas ada acara di sekolahnya, naskah yang doi tulis bisa diterima terus dianggap bagus sama teman-teman sekelasnya. Udah gitu, pas festival olahraga, doi bareng si Hachiman bisa menangin kompetisi ngerobohin tiang. Nomor 4, Kaido Shun, Saiki Kusuo no Sainan. 俺の名はカイドウシュン PK 学園に通う高校2年生表向きはな俺の右腕に宿る闇のフォースブラックビート奴らはこの力を奪い新世界を創造するつもりだ奴らとは秘密結社ダークリユニオン Ngasih dirinya sendiri julukan si Koku no Tsubasa atau si sayap hitam. Si Kaido punya delusi kalau seluruh dunia dan segala hal yang terjadi di dalamnya dikendaliin sebuah organisasi jahat bernama Dark Reunion. Pas mode Chunibyo-nya aktif, nih cowok sering banget ngerasa paling kuat terus pamer di depan teman-teman sekelasnya. Pas giliran ada yang nantangin berantem, doi bakal otomatis berubah jadi pengecut. Meskipun kadang doi sering maksain buat ngelindungin sahabatnya, biarpun kekuatan si Kaido lemah banget. 人類選別計画で選別されちゃうよ。笑ってられるのも今のうちだこれは序章に過ぎないダークリユニオンはもうそこまで来てるんだがなあいつトイレで泣くな Nomor 5, Megumin Konosuba. この開口は世界が選択せし定め。私はあなた方のような者たちの出現を待ち望んでいた。我が名はメグミン。
Loli peledak yang jadi bagian dari sebuah klan bernama Crimson Demon. Sebuah klan yang isinya tuh Chunibyo semua, mulai dari anak kecil, remaja sampai orang dewasa. Termasuk si Megumin ini. Pas awal dikenalin, orang yang pertama ngeh sama sindrom Chunibyo-nya gak lain gak bukan adalah si Kazuma, yang waktu itu sempat ngebongkar penutup mata si Megumin, yang katanya sih nyegel kekuatan miliknya. Udah gitu, penyakitnya ini sering kambuh pas tuh cewek ngeluarin jurus explosion-nya. Doi bakal ngerapal berbagai mantra gak jelas, yang pada kenyataannya kagak perlu disebutin atau diteriakin kenceng-kenceng. なんだこれ。何ですか？レベルが上がってステータスが上がったから冒険者から変態にジョブチェンジしたんですか？ Nomor 6, Ayumu Kanabe, Ryuo no Shigoto. 受け隠されし我がもう一つの槍を流殺ゲオラゲー Demi ngerebut gelar Ryuo atau bisa juga disebut Raja Naga dalam dunia shogi, si Ayumu nganggep dirinya sendiri sebagai kesatria yang nantinya bakal ngalahin pemegang gelar Ryuo tersebut. Nih cowok sering banget pakai kontak lens beda warna. Udah gitu pakai jubah putih yang selalu Doi pakai sekalipun lagi pertandingan. Belagunya kayak anak bangsawan yang aslinya Doi itu anak tukang tahu. 言うまでもなく流殺とは竜殺しの意味技の名は竜退治で名高い聖騎士ゲオルギウスに由来している Nomor 7, Okabe Rintaro, Steins Gate. 機関のエージェントに捕まったああマキセクリスタ誰と話してるんですああか？問題ないここはなんとか切りのあれ？電源が Nyebut dirinya sendiri sebagai ilmuwan gila. Terus nganggep ada sebuah organisasi yang ngincer dan bakal ngeburu kejeniusannya. Udah gitu, si Okabe ini sering banget teleponan sama orang yang sebenarnya kagak ada. Pas di Amerika, si Okabe bahkan sempat ditangkap pihak bandara karena kelakuan Chunibyo-nya. Sindromnya ini sempat hilang dari diri si Okabe setelah pengorbanan dari orang yang Doi sayang terjadi, yang bikin nih cowok ngerasa depresi banget. 今朝俺とマユリは中鉢博士の会見を見るためにラボからラジカンに向かった。しかし気づいた時には人工衛星が激突していた。 Nomor 8, Arthur Boyle, Ene no Shobotai. 俺は騎士王アーサー・ボイル。より騎士のイメージに近いほど能力が強くなる。だから俺は騎士なんだ。 Punya sifat arogan plus sombong banget. Akibat hasil dari sindrom Chunibyo-nya yang nganggep kalau dirinya tuh raja dari para kesatria. Selain itu, si Arthur ini mendang seluruh dunia lewat perspektif yang jauh beda dari kebanyakan orang. Contohnya, Doi percaya kalau burung merpati itu semacam Gryphon di dunianya. Terus tuh cowok juga pernah ngerasa ngebunuh naga di masa lalu. Tapi ya, di lain sisi, sindrom Chunibyo-nya itu sering banget nambah level kekuatan apinya si Arthur. Nomor 9, Rika Takanashi, Chunibyo Demokoi ga Shitai. じゃあついにレベル8の魔導士に。中二病だ。俺はダークフレームマスターでもなければ魔導士でもない普通の高校1年生なの。 Sampai sekarang gue yakin sebagian besar di antara lu pasti nungguin nih cewek muncul. Gimana enggak coba? Soalnya si Rika tuh udah jadi semacam legend di antara para heroin yang waifuable. Terus sifat Chunibyo-nya juga udah ngebekas di hati para penonton. Alasan kenapa sindrom Chunibyo nih cewek muncul terbilang tragis juga. Jadi Doi itu ngebentuk dunia delusionalnya tersebut demi lari dari masalah dan ngelupain segala penderitaannya yang selama ini si Rika alamin. Make penutup mata sebelah lah. Ngakunya sih Doi itu punya kekuatan mata tirani yang kalau kagak ditutupin bakal lepas kendali. Udah gitu Doi juga pakai kontak lens supaya warna matanya beda sebelah. Nomor 10, Maria Imari, Kono Bijutsubu Niwa Mondai Garu. ずいぶん苦しそうに右目を押さえてるからてっきり私目覚めちゃったのかと思いましたよ。黒竜眼。 Kalau buat kasus delusi nih cewek sebenarnya kagak separah yang lain. Meskipun pas kambuh, Doi tetap berubah jadi sosok Chunibyo yang lengkap pakai jubah plus balutan perban di tangannya. Hanya kadang ada juga momen-momen di mana Doi berubah jadi cewek normal, apalagi pas di depan teman-temannya. Nomor 11, Kobato Hasegawa, Haganai. 我が真の力を解放することになろうとはな。さすが忌々しき地獄の季節といったところか。
Loli yang jarang banget ada yang ngarungin. Berhubung animenya sendiri terbilang underrated. Di samping hal itu sebenarnya tersembunyi berlian yang indah banget. Yang gua jamin pas nanti lu nonton animenya terus ngelihat si Kobato, lu bakal ngerasa buru-buru pengen bacol. Maksud gua ngejadiin waifu sekalipun belum legal. Nih Loli punya delusi yang bikin doi nganggep kalau dirinya tuh titisan vampir sekaligus penyihir yang doyan minum darah perawan. やはり少女の生き血は格別だ。トマトジュースだろうが。 Oke, segitu aja buat hari ini. Jujur sih sebenarnya gue pernah ngalamin yang namanya Chunibyo. Waktu itu pas gue masih SMP, gue sosokan bisa lihat aura orang. Tapi ya kenyataannya hal itu tuh cuma imajinasi liar gue doang. So, kalau seandainya lu punya pengalaman yang sama, lu bisa ceritain di kolom komentar. Semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry kalau ada salah kata. Bye!